Oke pemirsa, kembali lagi bersama saya Asep Robin di Warta Bandung, Warta Carita Urang Bandung di Pakuan TV, Televisi Digital Jawa Barat. Pemirsa, saya sudah terhubung bersama Ketua Forum RW Kecamatan Cibenying Kidul, Saudara Haji Lili Maulana. Pak Ketua, sehat? Selamat malam, Assalamualaikum. Alhamdulillah, amin. Selanjutnya narasumber kita Ketua LPM Kelurahan Karang Pamulang, Pak Dedi Supriyadi. Kumaha Pak Dedi, sehat? Alhamdulillah, Assalamualaikum. Selanjutnya narasumber kita adalah tokoh pemuda Ujung Berung, Saudara Deden Dinar. Wilujeng wengi, Mang Deden. Wilujeng wengi, Assalamualaikum, sedayana sampurasun. Sampes, Mang Deden. Pemirsa, saat ini kita sudah ada dengan para tokoh masyarakat bersama kita untuk berbincang-bincang mengenai kondisi lapangan terkait bantuan sosial pemerintah Provinsi Jawa Barat bagi warga miskin baru yang terdampak COVID-19. Selanjutnya saya akan bertanya yang pertama kali terhadap Ketua Forum RW Kecamatan Cibenying Kidul, Bung Lili Maulana. Bagaimana kondisi di lapangan saat ini yang sudah beberapa waktu lalu sudah digembor-gemborkan mengenai akan adanya bantuan terhadap masyarakat yang terkena dampak COVID-19 oleh Provinsi Jawa Barat? Karena kalau bicara masalah dampak COVID itu sudah tidak terkecuali, semua kena dampak. Setelah kami mengajukan, memberikan data yang dibutuhkan, yang diminta Kang Asmi, bukan yang mengajukan, tapi yang diminta gitu ya. Tentunya warga masyarakat mengharapkan bantuan itu semua menerima. Pak Gubernur itu indahnya di medsos dengan pernyataan bahwa warga Jawa Barat tidak boleh ada yang terlewat, tidak boleh ada yang kelaparan. Di tengah perjalanan, informasi pada hari Selasa kemarin, kami mendapatkan berita bahwa bantuan tersebut turun. Akhirnya kami cek data sebagai penerima, ternyata kenyataannya, waduh, sangat mengecewakan kami. Dan warga masyarakat sekarang sedang bergejolak menuntut kejujuran dan keterbukaan seorang gubernur. Di Cibenying Kidul saja, Pak Asep, yang terdiri dari 87 RW 203 RT, satu kecamatan hanya mendapat 89 paket, Pak Asep. Dan di kelurahan saya, di Kelurahan Padasuka, hanya 11 paket untuk 5 RW. Jadi 11 RW itu tidak mendapatkan sama sekali. Nah, datanya yang digunakan itu data dari mana? Data tahun berapa? Ini yang dipertanyakan. Yang terlantarkan. Sekarang pun dengan bantuan yang diterima hanya seperti itu, tetap warga masyarakat itu menyalahkan RT RW. Padahal sudah maksimal memberikan data-data yang dibutuhkan. Jadi yang pertanyaannya, Bapak Gubernur itu menurunkan bantuan itu menggunakan dari mana, data tahun berapa gitu. Itu yang Pak Asep yang dipertanyakan. Artinya sudah tentu pada warga masyarakat banyak yang menolak bantuan karena daripada omongan mending ditolak sekalian. Tapi Bapak Gubernur harus jeli, harus mengerti. Apalagi dengan pernyataan warga masyarakat harus menjual aset supaya hidup. Bukan masyarakat yang menjual aset. Gubernur jual aset untuk masyarakat. Demikian sementara Pak Asep atau nuhun. Oke, selanjutnya saya akan beralih terhadap narasumber kita selanjutnya, yaitu tokoh masyarakat, tokoh pemuda di Kecamatan Ujung Berung, Saudara Deden Dinar. Bagaimana kondisi saat ini di Kecamatan Ujung Berung, Mang Deden, mengenai masyarakat yang terdampak COVID-19 ini, mengenai bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat? Jadi harapan saya ini dari mulai semua pihak tolong jaga
semua pembicaraan jangan sampai memicu dari keributan. Kita sudah pusing menghadapi pandemik ini, belum ada kelar-kelarnya. Belum juga kebutuhan-kebutuhan isi perut, Pak. Nges urusan isi beteng maka ngasep segalanya dihalalkan. Ya, gitu. Jadi ulah-ulah ayeuna pedah ke rakyat keur cara ricik maranehna harare-hare rasa maneh ulah kitu. Jadi jangan ngadaguan rakyat pusing mah kena wah bahaya ya, kan gitu. Nah, jadi harapan saya tolonglah sebelum jelas, belum matang, jangan digembar-gemborkan dulu. Ya, ini masalah tatanan anggaran BPNT yang sudah PKH sudah betul, mungkin tidak kebagian lagi. Anggaran pos Kota Bandung untuk berapa orang untuk di Kota Bandung, silakan. Provinsi berapa juga, dari pusat berapa juga, jangan sampai tumpang tindih juga. Kan gitu. Ini jadi patuding-tuding di Kota Bandung kan nuan provinsi, Kota Bandung provinsi nuan di pusat. Jadi liar gitu. Urusan-urusan dia teu bisa diengke-engke gitu lah kan. Ya, lamun teu mampu jadi pamimpin mah geus we lah daripada ayeuna kikituan ngagembor-gembor ngagosibab pantasna ibu-ibu lain pamimpin. Gitu kan. Lamun ibu-ibu pantas ngagosip oge. Tempe mahal, itu mahalnya punya. Ieu naon-naon ai pamimpin ngagosip masalah kaprah atuh. Gitu. Ulah sampaikan ke ayeuna jadi masalah polemiknya bertambah, kesakit hatian masyarakat ini bertambah. Masyarakat akan menurut apa yang jadi pemerintah instruksikan. Tapi kumaha atuh dadahar mah kudu cek bahasa Sundana rakyat mah kudu eureun seubeuh lain eureun eueuh. Gitu kok. Jadi pamimpin teh kudu eta kumacarana rakyat teh eureun eueuh seubeuh ulah eureun eueuh eta nu jadi kudu jadi acuan. Ulah menjana naon jadi seolah-olah gubernur ieu dibandingkeun ka gubernur ieu teu kudu. Dan kira rakyat menilai siapa yang bisa terlebih dahulu menyelesaikan masalah ini khususnya untuk penanggulangan apa yang menjadi kebingungan rakyat. Ya, ini posisinya adalah hal-hal yang sangat urgent sehingga masyarakat ini menjadi kebingungan anu tadina teh pukul-pukul ke tentem ayam ditempuhkeun RT RW kudu ngadatang geus ngadatang nu saukur di realisasikeunana teu jelas teu sesuai komitmen. Contoh untuk Kota Bandung bantuan provinsi itu 43.000 sekian, yang terrealisasi itu hanya 4.668 sekian, kurang lebihnya itu kan. Contoh Kecamatan Cinambo hanya 18 kakak. Rek ahi kumaha. Kalau Kecamatan Pajileukan kan seukur 25 kakak. Kecamatan Ujung Berung anu pendudukna 53.149 rek teu omongan kumaha atuh. Amun sakira-kirana teu mampu teu boga duit ulah nyieun heula action. Ajak heula badami RT RW anu bener. Gitu loh, Pak. Terima kasih Mang Deden. Cep. Terima kasih Bang Deden. Saya akan beralih ke Ketua LPM Kelurahan Karangpamulang. Pak Dedi, bagaimana kondisi saat ini di Kelurahan Karangpamulang mengenai bantuan sosial COVID-19 yang terdampak COVID-19 oleh Provinsi Jawa Barat saat ini? Baik, terima kasih. Kembali perlu saya sampaikan bahwa situasi kondisi di Karangpamulang khusus berkaitan dengan bantuan kurang lebih sama saja dengan wilayah yang lain. Dari data yang kami ajukan atau validasi data yang dilakukan oleh RT RW sangat jomplang dengan fakta yang terjadi di lapangan. Kelurahan Karangpamulang kebetulan dapat 40 kakak dibagi 13 RW. Itu 3, sekian. Akhirnya karena ada RW yang memang dipandang mampu, dibagi 12 RW, satu RW itu hanya 4. Rata-rata per RW ada yang 400 dan 300. Yang kebagian cuma 4 saja, 4 kakak. Ini jelas. Akhirnya yang jadi bulan-bulanan RW dan RT-nya. Dipandang bahwa RT tidak mengajukan warganya. Dan yang jadi parah lagi, ketika validasi itu disampaikan kepada tingkat kelurahan dan dilanjutkan, ternyata masih sampai di tingkat masyarakat yang dapat PKH masih dapat bantuan dari Dinsos. Ini persoalan. Akhirnya masalah lagi. RW minta, saya berharap kepada kelurahan untuk memberikan kewenangan kepada RW
untuk melakukan kebijakan di tingkat masyarakat. Kalau memang validasi data itu sudah tidak dianggap lagi. Biarkan kebijakan itu RW. Karena RW yang lebih paham situasi kondisi di lapangan. Sehingga RW bisa memilah mana yang memang perlu dibantu. Ternyata tidak sesuai. Itu yang menjadi persoalannya. Nah, tadi juga disampaikan bahwa seharusnya gubernur itu tidak secepat itu menyampaikan rencana sebelum matang betul-betul digodok programnya. RT RW belum tahu apa, warganya sudah ribut heula. Ini masih persoalan di tingkat masyarakat, sehingga banyak warga, ada satu RT anaknya dikejar-kejar oleh warga nepikan karek digebugan. Itu pantas gara-gara informasi yang salah. Sehingga masyarakat pada awalnya semua akan dapat bantuan sesuai dengan janji yang telah disampaikan. Di YouTube yang pertama kali disampaikan oleh Pak RK. Oke. Faktanya apa? Solusi apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah sehingga kondisi saat ini yang tidak kita saling menyalahkan antara satu dengan yang lain? Saya minta hanya mungkin 1 menit memberikan solusi. Harusnya bagaimana pemerintah? Karena saat ini sudah tidak saatnya lagi kita untuk saling menyalahkan. Kita harus bersatu bagaimana ini bisa diberikan solusi bagi masyarakat. 1 menit, Pak Ketua LPM. Ya, mungkin pertama berikan kewenangan kepada RW untuk mengelola. Kalau toh itu memang tetap akan diberikan bantuan, saya berharap justru diberlakukan posko atau dapur umum di tingkat RW. Cuman RW kan nggak punya modal, berikan modalnya kepada RW, biarkan RW menggalang juga warganya yang mampu untuk turut membantu. Tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Kalau memang itu dikelola dapur umum di tingkat RW, saya kira ada LPM, Babinmas, Babinsa, dan kelurahan yang akan memantau untuk seluruh pekerjaannya. Mungkin itu. Agar masyarakat ketika lapar, ya sudah, datang ke dapur umum. Oke. Itu Terima mungkin, kasih, Pak Dedi, yang telah memberikan, moga-moga ini solusi ini bisa terlaksana. Sekarang kita beralih ke arah narasumber yang lainnya adalah tokoh pemuda di Kecamatan Ujung, Bung Deden Dinar. Saat ini kan bukan saatnya kita untuk saling menyalahkan, tapi harus memberikan solusi. Kira-kira solusi apa yang seharusnya menurut tokoh pemuda di Kecamatan Ujung Berung ini diberikan terhadap pemerintah sehingga ya masyarakat yang terdampak COVID-19 ini bisa teratasi, khususnya dalam jaringan sosial. Satu, ya, saya harap ini pemerintah mendata ulang dan menggunakan pendataan yang terbaru yang mana dilakukan oleh pihak RT RW dan diketuai oleh pihak kelurahan dan kecamatan. Nah, dan satu lagi ingat bahwa pandemi corona ini tidak hanya sebatas dengan bantuan atau uji-uji. Tapi yang saya juga usulkan ke pemerintah untuk hal bantuan itu perbaiki datanya yang benar. Gunakan RT RW. Satu itu. Kedua, pemerintah ini harus lebih intensif dan berkala dalam penanggulangan pencegahan corona ini, pemutusan mata rantai corona ini di lingkungan. Kaitan dengan kesehatan harus menjadi perhatian pemerintah. Gitu loh, Pak. Pak Lili, kita saat ini sudah bukan saatnya lagi untuk saling menyalahkan. Dari berbagai kekurangan yang sudah ada, solusi apa yang diberikan, yang seharusnya diberikan terhadap yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat dalam menangani dampak COVID-19 ini? Baik, Kang Asep. Harus diingat ya oleh kita semua bahwa Jawa Barat itu bukan DKI ya. Tentunya kalau bukan DKI itu Jawa Barat itu harus menghargai pimpinan otoritas, yaitu wali kota. Jadi kalau pihak provinsi mau memberikan bantuan, koordinasi dengan pimpinan otoritas, yaitu wali kota Bandung. Wali kota Bandung nanti yang akan mengumumkan bahwa bantuan dari wali kota Bandung, dari gubernur sekian-sekian, tentunya dengan regulasi yang jelas. Validasi data dari RW itu benar-benar diminta data, tapi ditindaklanjut dengan data yang akan menerima. Tentunya RW akan memilah
PKH tidak diikut sertakan, BPNT tidak akan diikut sertakan. Jadi non DTKS itu yang diajukan. Itu tanggung jawab RW. Nah, mengenai masalah solusi tadi, wali kota sekarang yang sebagai pimpinan otoritas yang harus bergerak memberikan solusi bagaimana ini tentang kebutuhan warga Kota Bandung. Nah, di Kota Bandung sendiri, Kang Asep, sebagai solusinya, ada program PIPPK, Kang Asep. Ini sebagai solusi penanganan di tingkat RW. PIPPK itu kan sekarang sudah diproses mengenai masalah penggeseran anggaran untuk 50% kepada penanganan dampak COVID-19. Tapi kami minta dipangkasnya itu prosedurnya. Jangan terlalu ribet, jangan terlalu menunggu lama. Karena ini kan sifatnya bencana nasional. Jadi jangan terlalu ribet masalah aturan. Jadi jangan dipangkas anggaran, tapi pangkas mah aturan. Harus dipercepat. Ini buat Kota Bandung itu ada solusi tersendiri, Kang Asep. Dan ada ranah di RW yang pada saat ini belum digulirkan mengenai masalah PIPPK. Itu salah satu-satunya solusi di tingkat RW. Karena masih mumpuni dari sebagian anggaran PIPPK bisa menanggulangi dampak COVID-19. Demikian Kang Asep. Oke, terima kasih Pak Ketua. Pemirsa, semoga solusi-solusi yang diberikan oleh para tokoh masyarakat ini bisa memberikan dampak terhadap kondisi saat ini. Di antaranya satu, diberikan membuat dapur tiap RW, dapur umum tiap RW. Kedua, Pak Gubernur sebaiknya harus koordinasi dulu dengan Pak Wali Kota sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam penganggaran, tumpang tindih dalam melakukan satu kebijakan. Menurut tokoh pemuda di Kecamatan Ujung Berung menyampaikan bahwa sebaiknya DPRD itu harus melakukan satu hak budgetingnya segera dilakukan. Karena itu salah satunya jangan sampai kukurilingan katanya. Kalau kurang begini, kapan akan tersampaikannya bantuan-bantuan ini terhadap dampak COVID-19 di Kota Bandung ini? Terima kasih pemirsa. Mungkin sampai jumpa lagi di Warta Bandung, Warta Carita Urang Bandung, Pakuan TV, televisi digital Jawa Barat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.